Maafkan Guru Mugia. Aku telah kelepasan menahan pukulan. Kang, janurin Kang. Yang petentengan itu pasti para pendekar peserta. Bagaimana kakak? Janganlah demi tingkah laku mereka, Tantri. Kalau Seliwa datang, pasti acaranya lebih meriah. Kalau dia lewat utara, pasti dia lewat daerah ini. Sekarang kita kemana, Kang? Lebih baik, sekarang kita cari penginapan. Ayo. Mudah-mudahan semua padepokan yang saya hubungi akan mengirimkan murid-murid utamanya. Mungkin Jajak Kanuragan kali ini akan sangat keras, Kakang. Banyak pendekar-pendekar muda yang ilmunya mungkin sudah di atas kita. Ya, saya dengar ada pendekar muda dari hutan Seribu Bunga yang mampu memecundangi para pendekar tua aliran hitam seperti Kilegawa. Bukan cuma dia, Bu Wika. Banyak pendekar muda yang punya ilmu kanuragan yang linui. Ini, hati-hati. Ini. Besok, sampean akan kaget. Tapi biasanya pendekar-pendekar muda yang sudah ke Sohor itu tidak mau lagi mengikuti Jajak Kanuragan seperti ini. Belum tentu, Nandaka. Belum tentu. Ini hati-hati ya. Ya. Mereka juga ingin menjajaki para pendekar muda yang bukan tidak mungkin suatu saat bisa menjadi musuh mereka. Mengerti? Iya, Kakang Bu. Kamu? Saya yakin tempat ini cocok untuk bermalam, Tuan. Tidak ada penghuninya. Oh, jadi di sini. Iya, Tuan. Ya sudah, Bongo, ikat kudanya. Baik, Tuan. Seliwa, kali ini kau takkan luput dari pembalasan.
lolos. Saya takut ini jebakan. Tapi kelihatannya cuma satu orang, oh. Dan saya yakin ini orang yang pernah bertarung denganku dan masih menyimpan dendam. Dasar pengecut. Wah, itu pendekar kelas kambing, Tuan. Mau pendekar kok beraninya main bokong. Tuan tunggu. Kira-kira dia ngejar lagi nggak? Ah, tidak mungkin. Ayo. Para pendekar dan seluruh peserta gladi kanuragan sudah menjadi kebiasaan dari perguruan Jaga Saksana. Setiap satu windu mengadakan tanding kadikdayaan untuk mengasah dan mengukur para pendekar muda dalam mendalami ilmu kanuragan yang didapat dari perguruan masing-masing. Iya, adu jagonya kapan? Iya, sudah bosan saya Gladi menunggu. kanuragan ini bukan ajang pembunuhan. Artinya, hanya jurus kanuragan yang boleh digunakan. Pertandingan ini berlangsung secara bebas. Siapapun boleh maju beberapa kali sampai tidak ada lagi penantang. Maka pendekar terakhir yang berada di atas arena adalah pemenangnya. Silahkan. Oh ya, sebentar. Di kursi kehormatan kami perkenalkan Kinandaka dan Kipapaka. Serta Empu Wigar dan sesepuh kita, Empu Krodanala. Ayo, sampai berani, maju. Pak Tua, sini. Apa benar di sini desa Jaga Saksana? Bukan. Oh, Tuan mau ikut bertanding. Iya, Pak. Dari sini, terus belok kiri. Oh, ya sudah. Pria Mitra. Kakak kenal dia? Waktu menumpas pemberontakan Giriwara, dia membela para pemberontak. Sulima menyerang dia dan Nila Saroya dengan ajian ini api. Nila Saroya tewas. Tapi ternyata dia masih hidup. Tuan, dari tadi banyak sekali pendekar melewati jalanan ini, Tuan. Iya. Mungkin ada sesuatu di desa yang akan kita lewati.
Kalau tidak salah, ada perguruan silat di daerah sekitar sini, Ngoh. Bagaimana kalau kita jalan-jalan ke sana, Tuan? Siapa tahu di sana ada warung paling enak. Kamu tuh makan terus. Perut saja yang dipikir. Itu singkong sudah matang belum? Wuluh, singkong satu aja. Yuk. Licik! Pendekar ini menggunakan senjata beracun. Tangkap pengacau itu. Aku kenal senjata ini. Bisa beracun dari Gunung Kencana. Hei anak muda, aku yakin gurumu Paranoaja tahu aturan dalam gladi kanuragan ini. Kenapa menggunakan senjata beracun? Hah, apa bedanya? Pisau itu beracun atau tidak? Dalam kenyataan pertarungan, banyak sekali penjahat yang menggunakan senjata beracun. Bukankah gladi kanuragan ini untuk menciptakan pendekar yang linui? Yang juga bisa melawan senjata beracun. Omonganmu seperti benar, Kisana. Kami memang mempersiapkan para pendekar tangguh untuk melanglang jagat, termasuk menghadapi para pendekar dengan senjata beracun. Tapi dalam aturan tanding ini, melarang siapapun yang menggunakan senjata beracun, apalagi senjata rahasia. Apa alasannya, Tuan Guru? Kalau racun dan ajian sakti boleh digunakan, maka yang akan terjadi bukan semakin terkumpulnya pendekar-pendekar sakti untuk menumpas kejahatan di muka bumi, tapi malah menciptakan mayat-mayat calon pendekar. Itu urusan kalian. Urusanku adalah bagaimana memenangkan pertarungan ini. Cepat, Bi. Tunggu, Wira. Ayo, Bi. Tunggu. Jangan-jangan mereka sudah mulai, Bi. Masih terlalu pagi, Wira. Ayo, Bi. Paling-paling juga baru mulai. Ayolah, Bi. Kakak Pria Mitra, Wira, bebaskan dia. Dasentria, dari mana anak muda itu mendapatkan ilmu itu? Biasanya hanya pendekar setingkat itu yang memilikinya. Siapa sebenarnya bocah itu?
Siapa kamu? Dari perguruan mana? Aku Sudawira, tidak mewakili perguruan manapun. Kamu menggunakan ajian Dasendria. Padahal dalam gladi kanuragan ini terlarang digunakan. Kamu murid Mahasura, ha? Mahasura? Mahasura dan semua muridnya adalah musuhku. Kamu juga menggunakan jurus tongkat Kangsa Dewa. Jangan banyak bicara orang tua. Aku siap menghadapi siapapun. Kalian telah menyiksa kakakku. Hah? Lancang kamu. Kamu tahu siapa aku? Siapapun kamu, aku tidak peduli. Kalau kamu menerima tantanganku, turun sini, lawan aku. Kurang ajar. Anak muda, tunjukkan kehebatanmu. Ayo. Hati-hati, Bu. Pemuda itu menggunakan ajian reka gunung. Om, ku baca mantra Chandra Widya Kembar, membuat semua mata terbalik. Kembar bayang ragaku, kembar bayang kenyataan. Siapa memandang hati dan geram? Karena kembar bayangku adalah aku. Mantra saksi Om. Cepat bawa dia. Ajian Chandra Widya Kembar tidak bisa terlalu lama. Cepat. Raja, dia menggunakan sihir. Tantri, awasi jalanan. Saya takut anak itu akan mengejar kita kemari. Cepat. Bangga, tolong pegang. Bongo, tolong carikan kayu kamijara yang banyak. Kalau tidak ada, Usahakan sampai dapat. Sekalian sembunyikan kudanya. Ayo cepat. Ayo, lawan aku. Sudah. Semua pendekar di sini sudah takluk padamu. Aku masih menyesal. Sudah. Belum bisa meringkus Suliwa. Dia telah menggunakan ilmu sihir yang paling licik. Sudah. Suliwa, keluar kau. Sudah, Wira. Pengecut. Sudah. Suliwa, ayo, hadapi aku. Sudah. Paman. Wirata, kita harus segera mencari Suliwa. Ya, Paman. Kita punya dendam yang sama. Ya. Karena dia telah membunuh orang yang sama-sama kita cintai. Iya.
Aku tidak akan puas sebelum menghancurkan tubuhnya dengan ajian rega gunung. Kakang. Bongo, Sudah, Tuan. bawa kemari. Iya. Tuan, apa masih ada harapan bisa pulih kembali? Mudah-mudahan. Oh ya, Ya. tolong carikan kain untuk membalut, Ngoh. Iya. Cepat. Kain. Iya, ayo cepetan. Iya, iya. Pakai kain saya saja, Ngoh. Itu di dalam buntelan. Kirain kain saya bisa telanjang saya. Ayo cepetan sana. Iya, iya, iya. Kalau ramuan yang tadi itu untuk merangsang pembentukan tulang. Sementara batang kami jara untuk menahan pembengkakan, juga mengembalikan bentuk tulang. Teruskan minumnya. Bongo, sudah belum kainnya? Ini, Tuan. Kita menginap di gua saja, Tuan. Waktu saya mencari kami jara tadi, ada sebuah gua kecil di sana. Iya, Eh, tapi Aditya harus ditandu. oh, Dalam 1-2 hari ini, iya. kakinya tidak boleh bergerak sama sekali. Saya semakin yakin bahwa anak itu pasti dijadikan murid oleh Durgandini. Karena yang memiliki Dasendria dan Aji Rengga Gunung adalah wanita jahat itu. Tapi jurus tongkat yang digunakan sangat saya kenal. Itu milik Kang Sadewa. Dalam pertarungan siang tadi, sesekali dia menggunakan jurus pamonyet yang dimiliki Kilkawa. Jangan-jangan pendekar-pendekar aliran hitam itu memang bersekutu untuk saling memberikan ilmu kepada pemuda itu. Dia mengaku sebagai putra Nila Saroya yang juga menguasai Aji Dasendria. Aditya, jangan. Bongo, dari mana kamu? Mbok kalau mau nyerang nanya dulu, jangan sudah nendang baru nanya. Untuk gigi saya sudah terlatih. Ya, saya kira tadi ada orang lain yang mengintip kita. Hei, bawa apa kamu? Kok bunyi keok-keok? Itu lumayan Tuan buat lawuh. Dapat dari mana kamu? Pinjem sama orang kampung, tapi orang kampungnya nggak tahu. Itu namanya nyolong. Aduh, nyolong, pinjem nyolong. Pokoknya besok kamu harus bayar. Bayar dengan apa, Tuan? Dengan gaji kamu. Makan rame-rame, gaji saya dipotong. Apa ngoh? Enggak. Ayo masuk. Ayo masuk. Iya. Silakan. Saya tahu, adik Kang Sadewa tidak pernah punya murid.
Tapi jurus tongkatnya sama dengan yang Dinda miliki. Saya kira anak itu mempunyai guru yang kebetulan memiliki jurus tongkat yang sama dengan milik saya. Tapi yang lebih mengherankan lagi, anak muda itu juga menguasai Dasendriya. Dan yang paling mengerikan, dia memiliki ajian rengka gunung. Yang setahu saya itu hanya dimiliki oleh Durgandini. Tapi setahu saya Durgandini tidak pernah memiliki murid. Dan dia juga tidak pernah mau mendirikan padepokan. Ini benar-benar mencemaskan. Saya tidak bisa membayangkan kalau dunia persilatan dikuasai oleh anak muda yang berhati binatang, tapi memiliki kesaktian dewa. Jadi menurutmu bagaimana? Seluruh pendekar harus bersatu. Kita tumpas pendekar kejam itu sebelum ia memiliki kekuatan. Bagaimana kalau sebaliknya? Kita semua ditumpas dia, seperti Kakang Pulabda Jaya. Saya kira Wira tidak perlu menghancurkan padepokan Jaga Saksana. Tahan sedikit ya. Karena dengan tewasnya Mahaguru Labda Jaya, itu artinya mereka sudah takluk. Dan itu juga cukup melambungkan namamu sebagai pendekar Linui. Tahan ya, Kang. Tapi jangan salah, Paman. Jurus sihir ilmu bayangan Suliwa cukup mempermalukan aku. Artinya, kehebatanku masih ada yang menyaingi. Itu kan cuma perasaanmu saja, Wirat. Buktinya, Bibi sendiri sangat kagum pada kehebatanmu yang hampir menyerap semua ilmu dari guru-guru kita. Tidak, Bibi, tidak. Aku belum puas kalau belum meremukkan Suliwa. Saya baru ingat, Wirat. Daerah Jaga Saksana ini tidak terlalu jauh dari Malawapati. Sementara, Suliwa adalah saudara seperguruan mereka. Sangat kebetulan mereka bergabung di Malwapati. Karena Angling Dharma dan patihnya Batik Madrim akan kubinasakan. Wirat, tapi kamu harus hati-hati. Prabu Angling Dharma sangat sakti. Kamu ingat biungmu? Betul, Wirat. Hei, biung tidak menguasai aci rengka gunung. Tapi aku punya. Iya. Tapi kita tidak perlu terburu-buru ke Malwapati, Wirat. Iya, Wirat. Kita nikmati dulu kemenanganmu hari ini ya. Terima kasih. Terima kasih, Bi. Jangan dipaksakan, Kakang. Suliwa kan bilang, kalau bisa, 2-3 hari ini jangan digerakkan dulu. Sungguh, saya sudah tidak merasakan sakit, Tantri. Obat ramuan Suliwa benar-benar hebat. Siang itu memang saya merasakan seluruh kaki saya seperti terbakar. Tapi tadi malam, semua rasa sakit itu hilang. Saya sudah tidak sabar ingin membuat perhitungan dengan Sudak Wirat. Tapi harus mencari biang bambu dulu, Tantri. Atau bulu krawe? Iya, saya sangat tertarik dengan pengalaman Suliwa melawan Durgandini di Sugalu. Sudah Wirat. Jangan-jangan mereka mengetahui tempat persembunyian kita, Tuan. Tidak. Gua kita ada di sebelah sana. Tapi... Kenapa, Tuan? Saya khawatir. Jangan-jangan mereka ke Malapati. Oh ya, kamu tahu tidak?
Kalau ke arah sana kemana? Memang bisa menuju Malwapati, Tuan. Tapi agak melingkar. Ya sudah, ayo. Kita kembali ke goa. Yuk. Kijangnya ditinggal. Iya. Ayo. Aditya. Liwa. Kamu itu jangan memaksakan diri untuk berjalan, Aditya. Tapi rasa sakitnya sudah hilang sama sekali, Liwa. Ini kan hanya pengaruh ramuan obatku yang menghilangkan rasa nyeri, Aditya. Tulang-tulang kamu itu belum menyambung secara sempurna. Habis Kakang memaksa. Mungkin 1-2 sesi lagi baru sembuh. Ayo, Aditya. Iya, Liwa. Bongo, kijangnya bawa ya. Ya, sendiri. Iya, ayo. Malah nasib suruh bawa sendiri. Kok dibantu, kenapa? Aditya, minum obat ini secara teratur, pagi dan malam. Kapan kayu-kayu ini bisa dilepas? Gatal sekali kakiku ini, Liwa. Dagingnya sudah, Ngoh? Sebentar lagi, Nini. Lemaskan. Supaya otot pangkal pahamu itu tidak kaku. Iya, lemaskan. Kalau gatal, garuk dengan lidi saja. Sebelum jempol kakimu bisa digerakkan, jangan sekali-kali kamu buka kayu ini. Iya. Kalau kamu melanggar, ada 2 kemungkinan. Apa itu, Liwa? Yang pertama, pertumbuhan tulang keringmu ini tidak lempeng, sehingga kamu bisa pincang. Yang kedua, luka di dalam daging kakimu ini, juga sumsumnya, kalau belum terbungkus secara sempurna, akan membusuk. Ya terpaksa, kakimu dipotong. Hah? Dipotong?